Ya, tidak usah debat di kantor RA, buat apa? Gak ada gunanya. Undang ke kantor pusat PBNU sana, fasilitasi semua, bahsul masailkan, terbuka, ya, di live streaming oleh semua channel bahkan media yang ada di seluruh dunia. Dunia akan melihat kita bagaimana dan seperti apa kualitas pemahaman ulama-ulama Indonesia tentang nasab dzurriyyah itrah Nabi kita. Ahlul Bait itu apa? Dzurriyyah itu siapa? Asyirah itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bertemu lagi di channel ini. Jadi langsung saja kita simak dulu videonya. Kita akan mengulas surat edaran yang jelas halnya adalah perihal itu instruksi sebenarnya yang dikeluarkan oleh PBNU Jalan Keramat Raya nomor 164 Jakarta pada tanggal 5 ya Dzulhijjah 1446 Hijriah, bertepatan dengan tahun Masehinya 2025, bulannya Juni, tanggalnya 2 kemarin berarti. Ini instruksi ditujukan kepada segenap pengurus wilayah Nahdlatul Ulama se-Indonesia atau PWNU alias provinsi. Begitu juga PCNU dan pengurus cabang istimewa juga. Ini yang Kota Madiyah Nahdlatul Ulama dan Badan Otonom Nahdlatul Ulama semua di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriring doa serta salam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan pertolongan kepada kita. Amin. Bagus, masih bagus. Masih bagus, redaksinya itu cukup bagus ya. Menyikapi perkembangan silang pendapat tentang isu nasab yang terus bergulir di tengah masyarakat, sebagaimana tampak dari berbagai sikap dan tindakan pihak-pihak yang saling berbeda pendapat, pengurus besar Nahdlatul Ulama menyampaikan instruksi sebagai berikut. 1. Hendaknya seluruh fungsionaris, pengurus dan kader Nahdlatul Ulama senantiasa berpegang teguh pada khitoh Nahdlatul Ulama sebagai landasan berpikir, bersikap dan bertindak warga Nahdlatul Ulama yang harus dicerminkan dalam tingkah laku, perseorangan maupun organisasi serta dalam setiap proses pengambilan keputusan. Sudah benar, sudah cukup bagus. Himbauan instruksinya cukup lumayan bagus. Normal ya. 2. Hendaknya perbedaan pendapat yang terjadi dapat disikapi dengan bijaksana. Ya memang begitu. Berbeda itu sebuah keniscayaan. Senantiasa berpegang teguh pada gimana? Penuh kearifan dan menghindarkan semangat permusuhan. Tidak ada yang kita musuhi. Yang kita musuhi itu hanya kezaliman, ya, kebatilan, kemaksiatan. Orangnya tidak pernah kita musuhi, ya, tidak pernah. Kekafiran sekalipun tidak pernah kita memusuhinya. Kemurtadan, kemunafikan, kemusyrikan kita tidak pernah memusuhinya. Ya. Hanya para pelakunya itu kita harus menyadarkannya sesuai dengan kemampuan kita bersama, karena amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan hanya milik sebuah organisasi atau satu organisasi saja, tidak, tapi seluruh umat manusia, fardhu ain hukumnya. Dan menghindarkan semangat permusuhan serta tetap mengedepankan adab dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan serta ahli-ahlinya. Nggih, sudah benar. Harusnya begitu memang. Nomor 3. Setiap fungsionaris, pengurus dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban menjaga dan menegakkan hak dan martabat segenap warga tanpa terkecuali. Nggih. Tapi jangan hanya untuk Nahdlatul Ulama saja, seluruh umat manusia se-Indonesia dan seluruh dunia. Wong misi visi Nahdlatul Ulama itu tidak hanya internal saja, tapi global. Merawat jagat kan, menuju peradaban kan katanya, kan begitu semangatnya. Nahdlatul Ulama tidak dapat mentolerir sikap, perilaku dan ucapan siapapun dan dari pihak manapun yang menyimpang dari nilai-nilai syariat, adab serta persatuan dan kesatuan bangsa. Lebih-lebih dengan menyalahgunakan kemuliaan Rasulullah SAW. Imbauan instruksi ini harusnya diaplikasikan, diterapkan, dipraktekkan. Nanti kiai-kiai yang sudah mempraktekkan malah disalahkan. Perlu diingat bersama bahwa
Yang duduk di struktural itu hanya berapa orangnya. Yang banyak itu di kulturalnya. Nahdlatul Ulama itu organisasi besar. Ya. Yang duduk di strukturalnya harus berjiwa dan berwawasan besar. Berjiwa besar, berwawasan luas. Adab serta persatuan, okay. Jadi yang menyalahgunakan kemuliaan Rasulullah SAW, okay, harus diingatkan. Mengatasnamakan cucu Rasulullah tapi merusak ajaran Rasulullah. Itu harus diingatkan, diluruskan gitu loh. Ini fungsi dari pengurus dan kader ulama semua tanpa terkecuali. Tapi justru yang mengamalkan ini malah disalahkan. Nah ini bagaimana? Namun demikian kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan oleh orang per orang lagi mesti dibelani. Orang per orang, oknum, individual katanya, nggih, tidak boleh dijadikan dasar untuk mengobarkan pertentangan dan permusuhan antar kelompok. Dulu ketika kita ditindas oleh penjajah Belanda, Jepang, kalau kita tidak melawan, baik dengan angkat senjata ataupun dengan keilmuan, berorganisasi, berwawasan, ya maka kita tidak akan bisa merdeka. Rasulullah bangkit melawan kafir Quraisy itu atas dorongan perjuangan. Kalau hanya berpangku tangan, ya untuk apa? Ya, untuk apa? Hidup ini harus bernilai perjuangan demi kemanfaatan untuk seluruh umat, ya. Manusia semuanya, tidak ada manusia tapi rahmatan lil alamin semua, ya. Ini jadi tidak ada yang namanya mengobarkan permusuhan atau pertentangan. Kalau permusuhan, bahasa halusnya itu bukan musuhan, tapi diskusi, ya, perdebatan yang mengandung nilai peradaban. Jadi keilmuan dan wawasan yang dikedepankan. Tapi malah tanggapannya malah justru dianggap sebagai sebuah permusuhan antar kelompok. Nah ini namanya kurang bijaksana dalam menulis instruksi edaran ini kepada seluruh anggota organisasi Nahdlatul Ulama. Begitu nggih. Sekarang nomor 4 poinnya. Ini yang paling penting itu nomor 4. Setiap fungsionaris pengurus dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban mencegah perpecahan atau tafarruq. Mencegah perpecahan. Bersatu padu dalam kezalimankah? NU mau dirubah sejarahnya, kita harus bersatu dengan perubah yang merusak NU kita. Saya tadi siang sudah menghubungi Ketua PBNU, Romo Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, tapi belum ada balasan. Karena ini poin yang keempat ini apakah benar dan sudah dipikirkan matang-matang gitu. Ini akan menyangkut nama besar organisasi besar. Saya selalu mencintai dan sangat mencintai Nahdlatul Ulama. Sebelum saya lahir, saya itu sudah NU. Tidak boleh Nahdlatul Ulama itu dimiliki oleh orang per orang. Kalau mau merubah arah kemaslahatan organisasi yang tidak sesuai dengan tujuan awalnya, orang-orangnya saja yang harus disingkirkan, bukan NU-nya. Bersihkan masjidnya, pondoknya, musolanya, jangan dirobohkan masjidnya dan musolanya. Bersihkan dari orang-orang yang mengotori masjid dan musola itu. Ini analoginya. Setiap fungsionaris pengurus dan kader Nahdlatul Ulama, saya itu setiap ceramah yang awal itu banser ya. Banser itu tugasnya mengawal kiai-kiai NU. Tidak harus kiai NU yang mengurusi MWC, PC, PW, PB, NU saja, tidak. Tidak. Lawang gereja saja dikawal kok, dijaga oleh banser kok. Masa kiai-kiai NU seperti saya nggak dikawal, kan ya terlalu. Kan begitu. Oke. Jadi terus mau dilarang, loh bagaimana dilarang? PWILS itu anak kandungnya NU walaupun tidak diakui secara resmi menjadi banomnya. Kulturnya itu kultur NU. Bahkan sanggup bekerja sama dengan NU, bekerja sama dengan pemerintah,
karena misi-misi visinya sama. Tidak ada bedanya. Bedanya ada apa? PWLS melarat. Itu aja. PWLS itu organisasi yang baru berdiri ya 2023. Sebenarnya mau saya sertakan di link bawah video kita ADART-nya PWLS. Tapi saya pertimbangkan kok kurang afdol ya, nanti saja. Supaya untuk bahan pertimbangan, banyak kiai-kiai dari Jepara, dari mana-mana minta saya kasih untuk menunjukkan bahwa PWLS itu bukan organisasi radikal, bukan organisasi yang mengajak permusuhan dan pertentangan. Itu cara memahaminya. Ini untuk menyadarkan oknum loh. Saya ini mengatakan oknum, tidak seluruh pengurus Nahdlatul Ulama mulai dari pusat sampai daerah itu seperti ini menyetujui semua, tidak. 99% sesepuh NU itu mendukung kita. Walaupun saya tidak duduk secara struktural PWLS yang penting ya di dalam gerakan organisasi, tetapi saya mengamini ya misi dan visi PWLS walaupun saya tidak sebagai pengurus utama gitu. Karena apa? Saya ini berada di mana-mana saja. Mencegah perpecahan atau tafaruk dan mendamaikan pertentangan. Ya, ini yang kita tunggu. Kalau ingin damai, ayo panggil PWLS siapa tokoh yang diajukan untuk melakukan diskusi terbuka tentang nasab, keabsahan nasab yang nyambung sampai Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak usah debat di kantor RA. Buat apa? Gak ada gunanya. Undang ke kantor pusat PBNU sana. Fasilitasi semua, bahsul masailkan, terbuka ya, di live streaming oleh semua channel bahkan media yang ada di seluruh dunia. Dunia akan melihat kita bagaimana dan seperti apa kualitas pemahaman ulama-ulama Indonesia tentang nasab dzurriyyah itrah Nabi kita. Ahlul Bait itu apa? Dzurriyyah itu siapa? Asyirah itu seperti apa, ya, itrah itu apa, diterangkan semua nanti biar untuk mencerdaskan semua. Jadi kita ini harus didamaikan supaya tidak ada pertentangan atau islah dzatil bain, serta melepaskan diri dari keterlibatan dalam pertentangan mengenai nasab. Maksudnya itu bagus supaya kawan-kawan yang duduk di Suriah atau pengurus harian PC, PW, MWC itu tidak terlalu masuk dalam kancah perdebatan ini karena nggak punya kitabnya. Mau masuk bagaimana kalau nggak punya kitabnya? Ya mohon maaf. Kecuali yang mau dan minta ke kita kasih semuanya. Banyak yang sudah paham, tapi mau berkata apa itu agak ketakutan karena khawatir melanggar ADART atasan. Gitu, okay. Mengenai nasab, baik dari keikutsertaan dalam silang pendapat, sebenarnya itu tidak ada. Silang pendapat pro kontra itu tidak ada sebenarnya. Kalau mau menyadari kebenaran itu yang mana, kan gitu. Kalau memang mau diuji, kebenaran memang harus diuji. Temukan antar kedua belah pihak yang berbeda pendapat ini. Gitu. Ya, terus silang pendapat yang meninggalkan adab itu misuh. Pernahkah dari kalangan PWLS ulamanya, ustadznya, pengurusnya yang misuh-misuh itu? Gak ada ya. Justru yang kontra dengan PWLS itu malah yang sumpah serapah, mubahalah. Semua hewan itu keluar namanya. Babi, celeng, sapi, monyet, kera, dan lain sebagainya keluar semua. Nah ini harusnya PBN itu mengeluarkan instruksi edaran yang mengarah ke justru yang membuat permusuhan dengan kata-kata yang tidak beradab seperti ini. Jadi ingatlah bahwa pemimpin sebuah bangsa, negara, dan bahkan organisasi dalam agama itu adalah amanah. Amanah, titipan, jangan khianah. Khianah itu bagian daripada alamatul munafik itu. Alamatul munafik salasah itu. Jadi bahaya. Lebih baik jadi tukang angon kambing domba saja.
nggak usah mengangon ya umat yang ada. Jadi orang yang biasa-biasa saja lah. Itu malah hisabnya sederhana, nggak jelimet nantinya. Saya teruskan, nomor 4. Baik dari keikutsertaan dalam silang pendapat yang meninggalkan adab maupun dari keikutsertaan dalam perkumpulan dan atau organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait masalah nasab. Nah ini loh. Terus di sini itu menyebutkan merek langsung seperti Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah atau PWILS. Ini loh. Ini namanya tidak beradab namanya. Tadi di nomor 2 ini kan serta tetap mengedepankan adab loh. Dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan serta ahli-ahlinya. Bagus. Dan nomor 4 ini langsung seperti Perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah maupun organisasi yang berseberangan dengan PWILS. Ini menurut etika ya, dalam berorganisasi besar itu ya, tidak boleh. Tidak boleh. Tabayun dulu, panggil ketua PWILS siapa. Saya nggak usah, saya bukan bagian dari struktur PWILS. Saya itu hanya bagian kesejaraan di pusat, di wilayah kesepuan, di daerah juga kesepuan. Itu saya. Jadi seandainya ini saya mengangkat ini, sedikit mengatasnamakan PWILS itu tidak mengapa. Karena memang PWILS itu tujuannya mulia. Tidak pernah minta tambang ya untuk dikelola demi kepentingan organisasi pribadinya, tidak. Belum. Nanti kalau diajak kerjasama dengan negara untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, oke saja. Itu. Okay. Lah ini loh, seperti Perjuangan Wali Songo ini termasuk, waduh, menyebutkan merek ini. Ini tuduhan yang penuh dengan fitnah loh ini. Bahaya loh ya. Bahaya loh. Loh kiai-kiai sekelas besar seperti ini kok. Ya, yang menandatangani itu, ya tadi saya sudah menghubungi Romo Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf yang mulia, tapi masih belum saya lihat WA saya. Jadi berbahaya ini, berbahaya. Ketika kiai-kiai kita diingatkan oleh anak-anaknya lah ya, harusnya diterima dengan legawa. Justru malah berterima kasih kepada mereka. Harusnya, kok malah justru yang mengingatkan itu dimusuhinya. Lah, saya pun juga mau diingatkan. Sama-sama, namanya watawasau bil haqq, watawasau bis sabr. Tapi dengan cara yang bijaksana. Adab didahulukannya. Katanya serta tetap mengedepankan adab, lagi langsung ya. Organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan. Memang ya saya akui, kawan-kawan semangatnya di PWILS itu luar biasa. Karena apa? Jelas-jelas melihat kezaliman. Bagaimana makam-makam tua yang terbengkalai di daerahnya diba'alawikan semua. Terus diam saja. Wis, ayo pro kontra ayo hindarkan kontra, ayo pro semua. Terus kita kerjasama dalam kedoliman, nggak apa-apa. Coba bagaimana? Tidak hanya itu, ya. Ketika kita mengingatkan secara ilmu tentang amaliyah khurafah yang disandarkan ke karomah oleh Habaib Alawi, kita diserang, dipersekusi, ya, diancam bunuh, dihancurkan reputasi, dijatuhkan harga dirinya. Kita tidak melawan secara fisik, tetapi melawan secara mengingatkan, menyadarkan. Dan alhamdulillah banyak yang sadar. Lah, yang masih belum sadar kok justru malah beberapa oknum yang menduduki struktural Nahdlatul Ulama. Yang di atas saja, yang di bawah itu 99%, dulu 90%, sekarang 99%. Mendukung perjuangan PWILS. Karena apa? PWILS juga niatnya tuh bagus, membela bangsa dan negara dan bahkan agama. Saran saja, ulama pimpinan PWILS harus bertemu dengan ulama PBNU agar menjernihkan yang masih keruh dan semoga bersinergi agar tercipta kemaslahatan umat. Insya Allah nanti kami akan komunikasi dengan Gus Abbas. Saya intens komunikasi dengan beliau-beliaunya. Walaupun saya ini orang ya serendahan lah, apa, tapi saya masih digubris lah ya. Gus Abbas juga sering minta kitab ke saya dan bareng-bareng ngaji bersama. Nggak ada yang lebih unggul sama-sama. Jadi nanti akan kami komunikasikan juga. Nanti akan ada tindakan apa. Tidak akan memproses ke jalur hukum. Enggak. Luang Bapak Edi kok dilawan. Itu bagaimana? Enggak. Hanya menyadarkan. Nanti kalau dibiarkan terus, ya dianggap benar temenan. Bapak PWILS itu mengangkat tema permusuhan.
ya, mengadu domba, pemecah belahan itu. Nggih. Jadi yang tanda tangan di sini itu semua kiai-kiai saya. Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar ya kiai saya, Kiai Haji Ahmad Said Tasrori itu ya kiai saya, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf ya saya, orang NU kok. Dr. Andus Haji Saiful Yusuf Sekretaris Jenderal itu ya kiai saya. Saya menghormati beliau-beliaunya, nggak mau saya menjatuhkan nama-namanya ini. Padahal saya punya kuncinya, ini bermasalah semua, itu saya tahu. Mau bongkar? Nah, nanti ini namanya fitnah. Saya nggak mau menyebutkan merek lalu menjatuhkan, itu nggak mau. Urusannya beda, organisasi pribadi, urusan pribadi. Saya sering begitu. Kuncinya untuk menjatuhkan Habaib Alawi, tokoh-tokoh besar itu saya punya. Saya punya. Bukan saya nggak sombong, saya punya. Tapi saya menutupinya. Karena apa? Allah akan menutupi aibmu jika kamu juga menutup aib saudaramu. Karena tidak semua umat manusia itu sempurna. Pasti ada kekurangannya. Pasti ada. Tidak ada yang sempurna, 100% itu nggak ada. Pasti ada kekurangannya, kesalahannya. Al-insan mahalul khotok wa nisyan. Jadi ini yang kami pegang selama ini, kami nggak memegang ini, jatuh semua, gampang saya menjatuhkan itu gampang. Karena apa? Aib-aibnya saya punya semua. Termasuk 4 orang ini saya punya semua. 4 tokoh besar yai yang saya hormati ini, saya punya semua. Oke. Tapi saya tidak mau mengait-ngaitkan keluarganya, adiknya, apa korup, enggak, saya enggak mau. Mohon maaf, itu bukan karakteristik saya. Enggak profesional nanti namanya. Saya katakan, masjid itu kalau kotor, jangan dirobohkan. Ya dibersihkan, kan begitu. Oke. Mau masjid itu dibakar itu biar jangan. Indonesia ini juga begitu. Kita ini sama-sama warga negara, warga bangsa. Ayo bareng-bareng menata rumah kita bersama. Ibarat kita itu menaiki safinah atau perahu atau kapal, ya. Ada di antara penumpang kapal saudara kita yang melubangi kapal kita yang tumpangi bersama, ya. Nanti kita akan turut tenggelam, ya. Kita nasihati jangan begitu, kamu itu salah, gitu loh. Kamu salah. Salahnya apa? Lah kamu kalau melubangi kapal ini akan kemasukan air lalu menenggelamkan kita bersama. Begitu juga Nahdlatul Ulama. Organisasi besar yang didirikan oleh muassisnya dulu itu bertujuan untuk benar-benar mencerdaskan ya umat, ya, bahkan bangsa dan negara secara keseluruhan. Dan kalau keduniawian itu nomor berapanya saja. Ya, yang penting itu keumatan, bukan untuk memperkaya diri sendiri, enggak. Ya. Jadi tolong ini diperhatikan yang poin atau nomor 4 ini tadi, ini berbahaya ini. Ini memecah belah umat namanya. Memecah belah umat, mengadu domba ini namanya. Sesama warga Nahdlatul Ulama. Nah, seperti biasa, luar biasa mereka ini. Semuanya tuh kacau balau. Agama ini kacau balau kalau ada Ba'alawi ini. Jadi kaum Ba'alawi ini kalau dikasih panggung ya kacau balau. Sembarangan mereka itu ngomong sembarangan tuh. Ya tujuan memang menghancurkan Islam. Tujuan untuk menghancurkan Islam, ya seperti itu. Ngomongnya nggak benar, menyalahi dengan aturan. Jadi sekali lagi berhati-hatilah dengan mereka ini. Yang perlu diingat itu jangan lihat orang itu pada zahirnya. Jangan lihat jubahnya, jangan lihat umurnya, jangan lihat sorbannya. Lihat kelakuan mereka, apa yang disampaikan oleh mereka selama ini, jejak digital mereka masih ada. Itu yang dilihat tuh. Macam-macam omongan mereka tuh. Doktrin sesat mereka itu luar biasa tuh. Anehnya tuh, ini kiai-kiai atau alim atau ulama-ulama kita ini masih diam. Itu sangat menyesatkan umat. Kalian jangan diam.
sebagai ulama atau orang alim jangan diam. Itu sesat, yang sesat sesat. Yang sesat sesat. Itu yang seperti itu manusia yang baik. Jadi kalau nggak mau jadi kalau nggak mau memberantas sesat, ya jangan jadi ulama. Masa ulama orang yang sudah ngaji, sudah banyak ilmu, nggak paham sesat seperti itu? Coba lihat YouTube. Lihat YouTube, lihat video-video jejak digital mereka habaib tu. Kalau segi sejarah sudah dibelokkan oleh mereka itu. Segi sejarah sudah dibelokkan oleh mereka itu. Apa yang tidak dibelokkan oleh mereka itu? Buku nikah dibilang ciptaan habaib. Lagu Indonesia dibilang ciptaan habaib. Indonesia ini merdeka gara-gara habaib. NU juga berdiri ada jasa habaib. Pahlawan-pahlawan juga diklaim habaib. Segi agama, luar biasa. Segi agama, doktrin-doktrin sesat mereka itu. Lihatlah video-video jejak digital mereka itu. Masih ada di YouTube tu. Kalau segi ilmu nasab ya sudah jelas. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, mereka sudah final, bukan cucu Nabi mereka itu. Ubaidillah itu bukan anak Ahmad. Ubaidillah itu yang nggak tahu orangnya, ada atau enggak. Kalau dilihat itu asal dibuat nama itu, nama Ubaidillah. Alwi bin Ubaidillah, nama asal dibuat itu. Karena dilacak dari kitab-kitab yang semasa dengannya, orang itu nggak ada. Jadi secara ilmu, ya bukan cucu Nabi lah mereka itu. Kalau dilihat dari ilmu DNA, ya jelas Yahudi. Kalau dilihat dari ilmu DNA, jelas Yahudi. Dilihat dari kesesatan mereka itu, kitab-kitab kesesatan mereka itu, kemungkinan besar Yahudi. Dari DNA jelas Yahudi. Sesat lagi. Coba kalau kalian yang punya ilmu agama, coba lihat jejak di kitab mereka itu, masih Islam atau kafir. Coba dilihat. Banyak dalil-dalilnya tu. Makanya jangan ketipu dengan orang-orang preman-preman modern ini. Jangan ketipu dengan preman-preman seperti ini. Udah hidup sejahtera, jangan jadi budak. Kok tolor banget sih kalian nih, muhibbin nih. Pingin jadi budak orang. Hidup merdeka enak. Hidup nggak ada orang yang atur. Mau sendiri. Ini jadi budak mereka itu. Aduh, pakai otak sesekali, pakai otak. Jadi budak. Setiap hari didawai duit kalian itu. Habis kosong duit kalian tu didawai oleh mereka. Mereka enak-enakan, tidur-tiduran, beli mobil mewah seperti Bahar bin Demin itu. Sadar. Jangan jadi budak. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.